kebayang nggak, mimpi buruk nggak bisa bangun terus aja begitu, bukankah tersiksa? Nah ini tiap waktu yang ditampakkan neraka terus, neraka terus, neraka terus. Kecuali satu keadaan, ya. Kapan satu keadaan itu? Khusus di hari Senin, ya, saat dia membebaskan budaknya Thuwaibah itu yang kemudian memberikan ASI-nya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tepat di hari itu dia mendapatkan minuman, diberikan minuman, ya, sebagai kompensasi dari perbuatannya saat itu yang membebaskan Thuwaibah karena senangnya dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi riwayat ini satu, dokumentasi sumbernya valid, Sahih Al-Bukhari. Ini satu bagian, kan? Yang kedua, pembuktian sejarahnya ada, teman-teman bisa dilacak dari nama-namanya semua valid, gitu kan? Yang ketiga, apa yang disampaikan kepada kita kaitan dengan lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga menjadi menarik, bahwa Anda bisa bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran kepada kita tentang orang-orang yang pernah berbuat buruk kepada Nabi dengan tingkat keburukan yang sangat jelek sekali sehingga diabadikan keburukan itu dalam Al-Quran. Tapi di sini berikan gambaran, ya, dengan satu kebahagiaannya dia di awal kelahiran Nabi, dengan dia berbahagia itu mengekspresikannya dengan berbuat baik, ya, membebaskan budaknya Thuwaibah. Lalu budaknya ini memberikan kebaikan kepada Nabi SAW dengan memberikan ASI, ya. Itu dari pemberian ASI kepada Nabi akibat kebaikan yang pernah dilakukan oleh Abu Lahab ini, dibalik diberikan kemudian gambaran kebaikannya dengan diberikan minum saat dia dalam kesulitan di dalam kuburnya, ya kan? Nah ini belum masuk ke akhirat dengan hukum nerakanya, ya. Jadi kita jangan berikan hukum dengan hukum akhirat, karena ada sebagian yang mengatakan, oh nggak bisa diringankan. Ya, karena banyak ayat-ayat yang mengatakan nggak ada kemudian keringanan ketika seorang masuk neraka, karena sebagian ahli neraka meminta untuk diringankan, yukhafif lahumul adzab, ya, untuk diringankan kepada mereka siksa. Jawaban dari Allah tegas, tidak ada keringanan. Nah, ini hadis berbicara tentang kondisi dia pasca kematian di alam kubur. Namanya Abdul Uzza, tapi karena dia ganteng, kalau dia datang dia macam api yang menyala, maka dipanggil dengan Abu Lahab. Makanya kalau ada orang ganteng, panggillah dia Abu Lahab. Abdul Uzza ini punya budak, punya hamba sahaya, namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Thuwaibah. Mohon maaf Pak Kapolda, di kampus memang begini mengajar. Nama budaknya tadi Thuwaibah. Kata Abdul Uzza, Thuwaibah, kau jaga adik iparku, dia sedang hamil tua. Nama adik iparnya Aminah. Nanti kalau anaknya lahir, kau datang ke rumah, kau beritahu anaknya sudah lahir. Maka pada hari Senin 12 Rabiul Awal lahirlah anak yang ditunggu. Datanglah Thuwaibah. Hai Abu Lahab, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Karena kalau perempuan kubur hidup-hidup. Laki-laki Tuan Abu Lahab. Abu Lahab senang bukan main karena mendapat keponakan laki-laki. Adikku sudah meninggal, Abdullah, tapi rupanya diganti Allah dengan keponakan. Aku senang. Maka sejak hari ini Thuwaibah, engkau aku bebaskan, tak lagi jadi budak, free, gratis. Kau tak lagi jadi manusia hamba sahaya, engkau jadi orang yang merdeka. Kalau onta paling murah harga 35-50 juta, budak 2 kali lipat, maka Abu Lahab bersedekah pada hari kelahiran Nabi 100 juta. Makanya kalau ada orang di Indonesia ini sedekah 100 juta waktu maulid Nabi, itu nanti di akhirat selevel dengan Abu Lahab. Kira-kira Abu Lahab itu jahat apa baik? Banyak yang ragu. Ini Ustadz ini menjebak. Nanti kita bilang jahat, masa orang jahat bersedekah 100 juta? Nanti kita bilang orang baik, tabbat syada abi lahabiu. Makanya yang paling selamat diam. Maka bermimpilah saudara laki-laki Abu Lahab, namanya Abbas. Itulah anak dia, periwayat hadis namanya Abdullah bin Abbas. Abbas bermimpi waktu malam itu nampaknya Abu Lahab dalam neraka. Hai Abu Lahab, ya, kau masuk neraka.
Betul. Ayatnya sudah pasti. Tabbat syada abi lahabin wa tabbat. Tak ada ikhtilaf antar ulama. Abu Lahab masuk neraka. Hai Abu Lahab, ya, engkau masuk neraka. Betul. Gimana neraka itu? Panaslah. Mana ada neraka tak panas? Khuffifa alayya fi kulli isnain li'taqi Suwaibah. Tapi azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah. Ini Ustaz Abdul Somad ini menyebutkan ini, jangan-jangan hadisnya hadis palsu. Buka kitab judulnya Mafahim Yajib an Tusahhah, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Saya bertemu langsung tahun 2000 waktu haji dari Mesir. Dalam kitab itu dia katakan hadis ini hadisnya sahih tentang Abu Lahab diringankan azabnya. Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada suatu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong itu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikil qudus, subhanallah, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ana kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau itu kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Iya. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan. Iya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita? Berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain gitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Naam. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Naam. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Naam. Ya kan? Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, cuma ya, itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan.